akibat dari serangan hama tikus itu atau PT tikus. Coba lihat, habis buahnya. Pasti di dalam ada isinya. Ingat, ya, tikus kalau siang itu nggak aktif. Metode kedua ini. Metode kedua. Kira berapa meter jaraknya dari? Ada saran dari saya untuk menentukan apakah lubang tikus itu masih aktif atau sudah tidak aktif. Itu gampang. Lubang tikus yang masih aktif atau yang ada penghuninya di dalam lubang itu tinggal dilihat apakah basah atau kering. Dan terutama di lubang-lubang yang masih aktif itu pasti ada bekas kaki dari tikus itu. Pasti dia ada bekasnya dan gembur rata-rata tanah yang dihasilkan. Oke, itu yang paling gampang, Ibu Bapak petani yang terhormat. Jumpa lagi bersama saya Wika. Pada video saya kali ini, saya berada di lahan pertanaman jagung. Ini keseluruhan ya, lahan ini itu luasnya hampir 15 hektar. Kebetulan di petani binaan kita sangat mengeluhkan ada serangan hama yang sangat mengganggu di kelompok tani saya, terutama di sini, itu adalah serangan tikus sawah. Karena jagung ini itu ditanam di persawahan. Jadi tikus yang menyerang itu adalah tikus sawah. Atau kalau nggak salah bahasa latinnya itu Ratus argentiventer. Cara yang pertama, pengamatannya Ibu Bapak petani yang terhormat, itu kita harus mencari lubangnya terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ada gejala serangan tikus itu, Ibu Bapak petani yang terhormat, atau laporan dari petani, kita terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah mencari lubang tikus-tikus itu. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Karena tikus ini adalah hewan yang cara berkembang biaknya itu senang berada di tempat khusus. Nah, tempat khususnya itu adalah lubang. Sebagai rumahnya juga, sebagai tempat bersembunyinya juga, Ibu Bapak petani yang terhormat. Oleh karena itu, langsung kita cari lubangnya ya. Setelah kita ketemu lubangnya, baru kita melakukan pengendalian. Teknik pengendalian seperti apa? Setelah kita temukan lubang, baru kita akan lakukan pengendalian dengan teknik-teknik atau cara-cara yang tepat tentunya, Ibu Bapak petani yang terhormat. Oke, langsung saja kita mencari lubang tikus. Nah, Ibu Bapak petani yang terhormat, langsung saya temukan ya lubang tikus ini, dan ini basah, masih sangat aktif, dan tanahnya juga coba diperhatikan ini. Ini lubangnya yang saya maksud. Ini satu. Nah, ini coba lihat tanahnya basah, dan di sini masih ada bekas-bekas kaki apa tangan ya istilahnya, kaki tikus itu, noh. Bisa kelihatan ya di kamera ya? Bisa ya? Nah, pasti di dalam ada isinya. Ingat, ya, tikus kalau siang itu nggak aktif, karena biasanya tikus itu menyerang di malam hari. Rata-rata tikus seperti itu, menyerang pada saat malam hari. Kalau siang mereka tidur lah istilahnya kita ya. Makanya paling efektif waktu untuk mengendalikan tikus itu pada saat pagi atau sore hari. Ya, pagi atau sore hari. Nah, seperti ini. Ini lubang yang satuan. Pasti akan ada lubang yang lain. Kita cari. Nah, bersebelahan ini, Ibu Bapak petani yang terhormat, kita sudah temukan lubang lagi. Ya, jadi nggak jauh dari lubang itu, kita sudah temukan lubang lagi. Ini lubang yang kedua, Ibu Bapak petani yang terhormat. Ini juga masih aktif. Coba lihat, masih basah, dan ada bekas kaki-kakinya juga, dan tanahnya juga masih sangat gembur. Coba lihat, inilah lubang tikus yang saya maksud. Dan ini harus kita segera kendalikan, Ibu Bapak petani yang terhormat. Harus kita segera kendalikan. Bagaimana caranya? Tunggu. Kita akan langsung mengendalikannya. Inilah akibat dari serangan hama tikus itu atau PT tikus. Coba lihat, habis buahnya. Ya, habis. Bahkan bukan hanya bulir-bulir dari jagung yang mereka makan, sampai kulit-kulitnya, kulit penutup dari bulir-bulir itu habis diserang, dimakan sama mereka. Jahat makanya tikus-tikus ini. Kalau sudah seperti ini, wajib kita harus kendalikan. Harus kita kendalikan, Ibu Bapak petani yang terhormat. Iya, harus segera. Kalau nggak punya amunisi yang saya maksud di sini itu adalah bahan-bahan pengendali, atau di tempat tinggal Ibu Bapak petani yang terhormat tidak ada yang namanya burung hantu atau Tito alba kalau bahasa Latinnya. Ya, karena tikus ini
ya, musuh alaminya yang paling mumpuni itu adalah Tito alba namanya. Burung hantu, ibu bapak petani yang terhormat. Jadi burung hantu itu musuh alami dari tikus ini. Satu ekor burung hantu semalam itu bisa memakan 10 ekor tikus dengan ukuran besar-besar. Bayangkan, sekarang kita langsung melakukan pengendalian. Kebetulan pagi ini saya dibantu langsung oleh PUPT juga di sini ya. Ada rekan kami yaitu Pak Kasriadi. Jadi Pak Kasriadi sedang mendemonstrasikan cara pengendalian hama tikus ini dengan metode pengemposan. Pengemposan itu adalah langsung di lubangnya, ya. Karena ini racun yang kita pakai ini adalah produknya Menteri Pertanian kita yang sekarang, ya. Namanya adalah tiran, kepanjangan dari tikus mati diracun Amran. Itu, ibu bapak petani yang hormat, nama Menteri Pertanian kita. Nah seperti ini, ya. Demonstrasinya seperti ini, ya. Nah seperti ini. Nah setelah dia diasapin di dalam, langsung ditutup. Langsung ditutup lubang itu agar tikus-tikus yang di dalam itu mati. Ya. Nah, ini alatnya satu paket ya. Satu paket seperti ini alatnya. Tapi ini bisa kita nggak pakai, langsung kita lihat metodenya. Langsung dimasukin ke sana, langsung ditutup. Langsung tutup. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada lubang lagi harus ditutup semua. Semua lubang itu harus ditutup. Jangan sampai asapnya itu keluar. Intinya kalau sudah masuk asap itu harus ditutup. Nah ini tidak akan mati sebelum dia habis. Ketika sudah habis baru dia akan mati. Langsung ditutup. Kalau masih ada keluar asapnya, tutup lagi. Nah, kalau sudah, jadi asap itu kemanapun itu lubangnya, ke sana dia asapnya. Ke sana dia akan jalan asap. Lubang ini dia tidak ada asap keluar, berarti itu lubang lain. Lubang lain. Berarti kita harus masukkan lagi. Kalau ini di sekitarnya, ini di sekitarnya. Yang metode kedua ini umpan. Ya, di sekitar, di sekeliling aja. Di sekeliling aja, karena ini umpan. Nih, kalau ini ditebar aja. Jangan di lubang. Jangan di lubang, di sekitarnya aja, di sini. Di sela-selanya saja kalau ini. Karena ini bentuknya umpan. Dia akan memakan tikus itu. Ini seperti ini. Metode kedua ini. Metode kedua. Berapa meter jaraknya dari lebar? Kalau ini meternya ya, kalau pelungguh mau hemat, nih, mau hemat, tergantung serangan. Kalau banyak, ya tentunya semakin dekat lebih bagus. Nih, kalau banyak serangan, kalau kan pelungguh bisa lihat dari gejala serangan. Nih, kalau banyak serangan, secara otomatis harus banyak kita pakai ini. Nih, bisa jarak 2 meter, 3 meter, atau 1 meter, atau kalau cuman serangannya spot-spot, ya di spot-spot aja, di mana dia titik kumpulnya tikus itu. Ini metode yang kedua, metode umpan. Ini kalau udah habis dia tutup dia. Ratun. Lalu nomor yang kurang ratun. Tadi sudah cara pengamatan hama tikus, terus sekaligus melihat gejala serangan dari hama tikus di lahan pertanaman jagung, ya, jagung di punyanya petani binaan kita ini yang paling ganteng ini, sangat ganteng ya. Dan mudah-mudahan Pak Nggih, dengan sudah kita kendalikan pelungguh, kalau masih ada gejala serangan harus dikendalikan. Bisa menggunakan dengan yang dua ini. Ya, ini umpan bisa ditabur di pinggir-pinggir di mana ada spot-spot gejala serangan, dan pokoknya aman di lahan-lahan Bapak Nggih. Pesan tiang kalau memakai yang umpan niki nggih, pesan tiang jangan sampai pelungguh sambil makan, sambil merokok itu, karena ini sangat beracun. Nggih, kalau bisa pakai sarung tangan pada saat mengaplikasikannya, menaburnya. Kalau yang ini kan sudah kita demonstrasi tadi, nggih. Nggih. Mau dipakai alatnya ini, mau nggak dipakai juga sudah kita demonstrasi tadi. Sudah sangat paham, nggih. Saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.